Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kita kembali dikejutkan dengan beban hutang yang dipikul oleh kereta api cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama WUS. Utangnya sekarang ini sebesar 116 triliun dan setiap tahun itu bertambah 2 triliun lebih. Nah, masalah ini menjadi topik pembicaraan publik setelah Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya mengatakan dia tidak mau beban kereta api cepat ini ditanggung oleh negara melalui APBN. Dia meminta supaya ada antara yang mengatasinya karena dari keuntungan BUMN, keuntungan bank-bank pemerintah itu sepenuhnya dananya masuk ke Danantara sekitar 80 triliun ya. Saudara, masalah kereta api cepat Jakarta-Bandung ini saya termasuk yang menolak keras. Kita bisa lihat kembali tahun 2021 berbagai pernyataan saya yang dengan tegas menolak pembangunan kereta api cepat. Pada saat itu saya mengatakan bahwa itu bukan skala prioritas. Sudah ada kereta api cepat kita dari Jakarta ke Bandung PP. Itu memerlukan waktu ya 2,5 jam ya. Tapi itu tidak masalah. Begitu pula banyak sekali minibus yang berprofesi menjemput dan mengantar orang dari Jakarta ke Bandung. Begitu juga sebaliknya. Ada City Trans misalnya, ada Trans apalagi ya, banyak sekali. Saudara, masalah kereta api cepat ini seperti yang saya katakan tadi, saya termasuk yang menolak keras. Apa alasan saya menolak keras? Pertama, karena Jokowi mengatakan pembiayaan masalah kereta api cepat ini adalah B2B, business to business. Jadi nggak ada urusan dengan pemerintah. Akan tetapi dalam praktek Jokowi kemudian mengeluarkan Kepres dan biaya pembangunan, sebagian dari biaya pembangunan itu diambil dari uang negara, dari APBN. Nah, itu yang saya setuju karena saya beranggapan itu rakyat kembali dibohongi gitu. Saudara, selain itu kita juga menyaksikan bahwa yang mengerjakan pembangunan jalan kereta api cepat ini orang-orang dari Cina. Jadi yang untuk secara bisnis adalah Cina. Dia tidak hanya mendapatkan proyek dan kalau ada kerugian ditanggung oleh pemerintah Indonesia, tapi juga yang menjadi pekerja di situ untuk membangun kereta api cepat itu adalah rakyat dari Cina. Nah, kemudian alasan ketiga bahwa ini tidak skala prioritas. Tidak diperlukan sekarang ini. Kalau Jokowi mengatakan itu simbol kemajuan, saya mengatakan simbol kemajuan itu bukan membangun dengan berutang, apalagi yang membangunnya itu orang asing. Tapi manakala kita bisa mewujudkan kemandirian di dalam berbangsa dan bernegara seperti yang pernah dilakukan Profesor B.J. Habibie yang membangun membangun pesawat tapi kemudian akhirnya diganjal oleh negara barat. Saudara-saudara, yang menolak itu tidak hanya saya, tapi juga Rizal Ramli dengan keras menolak pembangunan kereta api cepat. Juga yang paling keras lagi adalah Faisal Basri, Allah yarham keduanya.
Dia mengatakan berdasarkan perhitungannya yang dia lakukan itu memerlukan waktu 139 tahun untuk bisa break even point atau bisa mengembalikan hutang yang dipakai untuk membangun dan biaya operasional kereta api cepat WUS itu sendiri. Pada kesempatan lain dia mengatakan itu satu abad berarti 100 tahun, saudara. Jadi dengan demikian, apa yang terjadi sekarang ini, kereta api cepat memiliki utang sebesar 116 triliun dan tiap tahun itu bertambah 2 triliun lebih. Itu adalah hasil prediksi kita, hasil analisis kita, hasil kajian kita di tahun 2021. Dan itu menjadi kenyataan, terutama yang secara gamblang mengemukakan itu adalah Allahyarham Faisal Basri. Kita mendoakan mudah-mudahan beliau berada di alam barzah yang penuh cahaya, penuh kasih sayang Allah, penuh perlindungan dari Allah karena kebaikannya di masa dia hidup. Begitu juga Dr. Rizal Ramli. Saudara-saudara, sekarang ini apa yang harus dilakukan pemerintah? 116 triliun dan tiap tahun itu bertambah. Bagaimana memecahkan masalah ini? Inilah yang kemudian harus dicarikan solusinya oleh Danantara yang sekarang ini tidak bisa lagi campur aduk antara pemerintah dengan bisnis pemerintah. Dan kalau menyangkut masalah fiskal dan moneter ya tentu Menteri Keuangan. Tapi masalah bisnis ini harus ditangani oleh Danantara. Mudah-mudahan ditemukan solusi yang terbaik, jalan keluar. Ini WUS tetap jalan, tetapi juga tidak terus-menerus membebani keuangan rakyat, keuangan bangsa dan negara kita. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.